Duduk Ki. Kita Fitra di yang kelas 11. Iya Bu, saya Fitra kelas 11. Saya perkenalkan nama Ibu Suci, guru BK di sekolah ini. Apa kabar tak hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah, jadi kedatangan tak ke sini atas keinginan tak atau ada paksa Ki? Atas keinginan sendiri Bu, tapi ku dengar dari temanku katanya kalau ada masalah tak mau Ki selesaikan, datang ke ruang BK supaya dapat bantuan dari Ibu BK. Oh, jadi begitu. Tapi pernah Ki sebelumnya ke ruangan BK untuk konseling? Belum pernah Bu, ini pertama kali ini. Jadi kita tahu apa itu konseling? Menurut saya Bu, konseling itu kayak proses bantuan untuk pemecahan masalah. Iya, betul sekali. Jadi konseling itu layanan yang bantu ki siswa untuk hadapi masalahnya, atau kalau sulit ki dalam ambil keputusan, kita lakukan minta konseling untuk memecahkan masalah supaya nanti tuh konseli bisa ambil keputusan. Oh iya Bu. Menurut tak apa peranannya konselor sama konseli dalam proses konseling? Aku tahu Bu. Oh, jadi di sini toh Ibu sebagai konselor yang berperan sebagai fasilitator layanan BK untuk membahas masalahnya konseli, sedangkan konseli sendiri berperan aktif untuk mengungkapkan masalahnya supaya nanti toh ada jalan keluar yang kita dapat dari proses konseling. Bu, saya akan berusaha aktif dalam konseling ini, tapi tidak mau Kak Bu kalau udah tahu orang lain atau temanku. Oh, jadi begitu. Kita tahu Mito itu konselor organisasi profesi ada diatur dalam kode etik. Nah, kode etiknya itu adalah asas kerahasiaan. Jadi konselor itu najamin di rahasia, tidak bakalan kasih tahu di orang lain. Terima kasih Bu, saya lega dengar Ki. Ibu juga berterima kasih karena mau Ki dengarkan penjelasannya Ibu tentang konseling. Iya Bu, sama-sama. Jadi sekarang tuh coba ceritakan mi apa masalah tak? Masalahku Bu, sering kan merasa cemas atau tegang karena pengalaman di masa lalu Ibu. Jadi terus apa yang mau harapkan dari proses konseling ini? Saya mau supaya masalahku ini cepat selesai, dan apa jalan keluarnya Bu? Ibu merasa senang karena muji kita baru ada juga semangat tak. Terus kalau seperti ini kita sepakati nih waktunya di biasanya kalau proses konseling itu sampai 2 sampai 3 kali pertemuan, baru biasanya itu makan waktu 45 menit. Jadi kalau misalnya aktif Jiki berperan, cepat juga teratasi masalah, tak cepat juga selesai proses konselingnya. Tapi kalau pasif Ki biasa juga makan waktu yang lama Ki. Bagaimana pendapat tak? Iya Bu, setuju ya. Semoga cepat selesai masalahku ini. Setelah kita sepakati tadi waktu tak, coba ceritakan Ki apa yang menyusahkan dan mengganggu pikiran tak? Jadi begini Bu, saya sangat sulit berkomunikasi dengan orang lain. Setiap saya ingin mengungkapkan sesuatu, saya merasa tegang Bu. Badan saya bergetar, mulutku kayak kaku, dan beberapa minggu ini selalu Kak merasa cemas akan hal itu Ibu. Jadi boleh Ibu tahu apa yang sebabkan Ki sehingga selalu Ki merasa cemas sama tegang? Begini Bu, Terus kami. Begini Bu, saya selalu merasa cemas dan tegang karena takut Kak ungkapkan sesuatu kepada orang lain. Mulutku terasa tegang, badanku bergetar, keluar keringat dinginku Bu kalau komunikasi Kak dengan orang lain. Kenapa Ki punya perasaan seperti itu? Begini Bu, saya merasa trauma dengan pengalaman saya yang lalu. Apa pengalaman tak yang buat Ki trauma? Pernah Kak bikin kesalahan Bu, saya kasih pendapat ke orang lain, langsung Kak karena tertawakan teman-temanku gara-gara salah Kak. Oh, jadi merasa Ki trauma karena pengalaman tak itu? Iya Bu. Iya Bu, tapi berharap Kak hilangkan kecemasanku. Tapi pernah Miki lakukan suatu usaha untuk selesaikan ini masalah tak?
Iya bu, pernah aja tapi gagal terus Ji. Tadi kita bilang toh sudah ki coba keluar dari kecemasan tak, tapi masih merasa ki cemas sampai sekarang. Itu Mi juga bu, tapi perasaan cemas dan tegangku tidak mau hilang, ada terus ki dalam diriku. Oh, kita katakan tadi kalau selalu ki cemas sama tegang kalau mau ki komunikasi sama orang lain karena merasa trauma ki sama pengalaman tak yang lalu-lalu. Iya bu, cemas terus kak sama tegang. Tadi kita katakan toh kalau selalu ki cemas sama tegang baru perasaan tak itu berpengaruh sama perilaku tak, berpengaruh juga sama cara tak berhadapan sama orang lain. Iya bu, saya juga bingung kak, sementara ini tidak lama masuk kuliah. Saya takut kecemasanku pada diriku ibu. Tadi tadi katakan toh bilang pernah ki gagal saat coba ki berkomunikasi sama orang lain, terus trauma ki sama keadaan itu, terus akibatnya selalu ki merasa cemas sama tegang ketika mau ki berkomunikasi sama orang lain. Iya bu, kecewa juga aja sama diriku bu. Merasa ki marah sama diri tak? Iya, kayak putus asa kak bu. Oh, jadi merasa ki sedih karena kejadian ini di. Iya, iya benar bu. Saya sedih kak, kurasa kalau ada terus kini perasaan cemasku dalam diriku. Takut kak nanti menghambat ki masa depanku. Terkadang memang sedikit toh, tapi kalau gagal pernah ki gagal di masa lalu, jangan ki sampai rasa sedih itu berlarut-larut ki kuasai diri tak toh, sehingga bisa ki selalu merasa cemas, tapi jadikan itu masa lalu itu sebagai pengalaman, belajar ki dari pengalaman supaya tidak jatuh ki ke lubang yang sama toh. Tapi bayang-bayangi terus kak ini perasaan cemasku bu. Tegang kurasa kalau berbicara sama orang lain. Jadi merasa sedih ki karena pernah ki gagal di masa lalu. Saya kecewa kak sama diriku sendiri bu. Pertama saya trauma dengan masa laluku sehingga cemas kak dan tegang kalau berbicara sama orang lain. Pernah ki kesal tuh karena pernah ki ditertawakan kalau bicara ki di masa lalu, sehingga itu kok buat ki jadi trauma. Sekarang tuh selalu ki merasa cemas sama tegang karena takut ki itu akan terbawa ke depannya. Iya betul sekali bu, kayak takut kak kalau terulang lagi. Jadi merasa ki ragu-ragu sama kemampuan kita sendiri karena kita kira nanti gagal ki atau ditertawakan ki sama orang lain. Iya bu. Perasaan ragu-ragu itu hal wajar Ji, tapi jangan ki sampai perasaan itu hambat ki untuk terus maju. Pernah ki memang gagal di masa lalu, tapi ingat ki kalau kegagalan itu adalah kesuksesan yang tertunda. Jadi jangan ki selalu merasa ragu-ragu dengan kemampuan yang kita miliki. Tapi bisa aja ini keluar dari masalahku bu. Tidak ada yang tidak bisa selagi ada kemampuan untuk lakukan gitu, semuanya itu butuh waktu Ji. Nah, tadi tuh usaha-usaha apa yang pernah kita lakukan untuk selesaikan masalah? Pernah bu, pernah belajar semaksimal mungkin untuk berbicara dan kuasai apa yang mau kukatakan, tapi karena bayang-bayangi terus kak sama kecemasanku. Saya berharap bu, semoga bisa jadi keluar dari masalahku ini. Bagus. Terus misalnya tuh keluar ki dari ini kecemasan, tak merasa senang ki kalau misalnya berhasil ki? Bu, saya sangat senang, apalagi kalau teman saya respon baik dan kasih pujian. Jadi coba sekarang tuh simpulkan ki apa masalah yang sedang kita alami sekarang. Merasa cemas kak sama tegang bu, karena pernah kak ditertawakan dulu sampai-sampai kayak takut kak kalau terulang lagi. Merasa ganggu kak kalau mau kak bicara sama orang lain. Jadi merasa cemas ki sama tegang ki terhadap masalah tak yang kita alami saat ini. Iya bu. Jadi merasa sedih ki karena banyak hal yang ganggu ki dalam berkomunikasi sama orang lain. Iya bu, trauma kak sama masa lalu. Awalnya cemas ya sama tegang, tapi sekarang kayak ngeganggu ki konsentrasiku kalau ada sesuatu mau kucapai. Kesal terasa karena pernah ki gagal di masa lalu, jadi merasa cemas ki sama tegang kalau mau ki hadapi sama berbicara sama orang lain. Iya bu, jengkel juga aja sama diriku.
Jadi merasa frustasi Ki, karena tidak kita tahu Mi apa yang mau kita lakukan. Iya Bu. Jadi merasa stres Ki karena inisiatif tak hilang Mi. Iya Bu, frustasi sekali Kak kurasa. Jadi merasa jengkel Ki karena tidak bisa Ki ambil inisiatif. Iya Bu, tidak yakin Kak sama diriku, bisa Kak berhasil lawan Ki rasa cemas sama tegangku. Merasa putus asa Ki karena tidak bisa Ki ambil inisiatif untuk hilangkan itu perasaan cemas sama tegang pada diri tak. Sebenarnya berharap bisa lawan kecemasanku Bu, tapi belum Kak melakukan usaha yang maksimal untuk hilangkan kecemasanku. Tadi kita katakan toh kalau misalnya mau Ki atau berharap Ki supaya itu kecemasan tak bisa kita hilangkan, tapi kenapa belum Ki ambil usaha untuk hilangkan nih kecemasan tak? Itu Mi Bu, tapi tidak tahu Kak apa mau bikin supaya hilang. Merasa menyesal Ki karena tidak bisa Ki berinisiatif, baru mau Ki inisiatif untuk hilangkan itu masalah tak? Merasa menyesal Ki karena tidak dapat Ki berinisiatif, baru ingin Ki berinisiatif untuk hilangkan itu masalah. Iya Bu, mau sekali Kak lakukan sesuatu supaya bisa Kak kasih hilang rasa cemas sama tegang dalam diriku. Betul-betul Ki ingin berinisiatif. Iya Bu, kalau aku tahu Ki caranya bikin inisiatif, maka pasti saya harus Kak bisa membuat Ki rencana kegiatan sama melaksanakan rencana itu. Kalau menyesal Ki karena tidak bisa Ki berinisiatif, baru mau Ki betul-betul untuk berinisiatif, bagaimana ditunjukkan oleh kemampuan tak toh untuk buat Ki itu rencana, bagaimana juga kita laksanakan Ki itu rencana toh. Masih bisa jaga lawan Ki rasa cemas, tapi bisa aja itu lawan Ki kecemasanku. Bilang kita bilang tidak yakin Ki kalau berhasil Ki lawan itu kecemasan tak, walau kita tahu punya Ki kekuatan untuk hilangkan ini, untuk selesaikan ini masalah tak. Maksudku, tidak tahu caranya bagaimana supaya bisa Kak hilangkan kecemasanku, supaya bisa Kak lancar berbicara sama orang lain. Jadi merasa kecewa Ki karena terlambat Ki ingin ambil inisiatif. Iya, marah Kak sama diriku, kenapa tidak bisa Kak ambil inisiatif. Merasa kecewa Ki sama diri Kak, mengapa tidak bisa tidak mampu Ki itu ambil inisiatif. Iya Bu, tapi harusnya tidak tinggal diam Kak sama masalah ini. Saya harus Kak cepat bertindak, bagaimana caranya. Tidak sabar, jadi tidak sabar mikir untuk belajar membuat inisiatif. Iya Bu. Baiklah, jadi terlebih dahulu toh kita tetapkan Mi dengan jelas tujuan ta yang ingin kita capai, kemudian kita rumuskan ini tujuan, terus kita pertimbangkan siapa yang ingin terlibat dalam masalah ta. Saya sendiri Bu yang terlibat. Oh betul sekali, jadi apa yang mau kita lakukan untuk atasi ini masalah ta? Harus Kak kasih bilang Ki perasaan cemas sama tegangku. Lebih penting itu bagaimana cara ta untuk hilangkan ini perasaan cemas sama tegang pada diri ta. Itu nih masalahnya, sulit sekali kurasa pikirkan Ki. Baiklah, jadi begini, kita tuh tetap kami memang kondisinya bagaimana cara ta untuk selesaikan ini masalah ta. Kak belajar kan bilang Ki kurasa sama teganganku kalau mau istirahat di sekolah, juga di rumah kalau sore. Bagus, jadi tuh harus Ki memang tetapkan Ki standarnya, banyak-banyak di latihan yang bisa kita lakukan tuh, misalnya 2 atau 3 kali sehari kah. 2 kali apa latihanku udah usaha. Nah sekarang coba rumuskan nih apa tujuan yang ingin dicapai dalam konseling ini. Merasa cemas Kak sama tegang kalau melakukan sesuatu ke orang lain, takut Kak ditertawakan. Mau Kak hilangkan itu perasaan cemasku untuk latihan 2 kali sehari. Iya bagus nih, jadi bisa mikir rumuskan nih tujuan untuk atasi masalah tak dengan baik toh.
jadi ini toh kita lakukan mi. Terus pernah mi kita coba ini cara untuk hilangkan nih kecemasan tak? Ibu, tapi perasaan cemas dan tegang tetap ada. Ndak tahu mi apa mau kulakukan. Bisa jadi kasih tahu kak bagaimana caranya untuk hilangkan kini masalahku. Dari cerita tadi, ibu bisa kasih ki alternatif yang mungkin bisa ki gunakan nih, seperti teknik relaksasi. Nah, teknik relaksasi kayak usaha untuk menuntun seseorang untuk rileks, kemudian menjadikan orang itu sadar tentang perasaan tegangnya sama perasaan rileksnya sama otot-ototnya, terutama untuk otot tangan, muka, leher, dada, bahu, punggung, dan perut serta kaki. Nah, tujuannya di sini supaya tubuh itu dapat memonitor sesegera mungkin signal kontrolnya dan secara otomatis membebaskan gitu tegangan atau masalah-masalah yang tidak diinginkan. Bagaimana pendapat saya? Iya, setuju ya ibu. Tertarik ya lakukan ini teknik yang saya jelaskan tadi. Jadi kalau kita kenali mini ketegangan otot sama bagaimana cara tak untuk relaksasi kaki, bisa ki kurangi nih kecemasan tak. Nah, di sini mini digunakan teknik relaksasi. Nah, adapun titik-titik di mana kita dapat kenali gitu sensasi-sensasi yang berarti tegangan. Nah, kita gunakan mini titik ini sebagai tanda pada diri tak untuk rileks. Jadi mengerti Miki? Ya bu, mengerti Maki. Tapi bagaimana bu caranya lakukan? Bisa Ji. Pertama-tama toh saya akan tunjukkan Ki kepada kita supaya bisa Ki pahami Ki. Pertama-tama buat Ki diri tak senyaman mungkin. Kalau misalnya terganggu Ki sama sinar lampu, saya matikan Ki. Kalau misalnya pakai Ki sepatu, jam tangan atau perhiasan, bisa kita lepas toh supaya bisa Ki merasa nyaman. Nah, kita gunakan Ki nanti nih kursi untuk latihan tak untuk teknik relaksasi. Bisa Ji? Iya bisa. Ibu praktekkan dulu Di bagaimana cara-cara relaksasinya toh. Iya bu. Yang pertama tangan kanannya diangkat ke depan, kemudian dikepal, tahan selama beberapa detik, kemudian lepaskan. Begitu pula juga tangan kiri toh, dikepal, ditahan selama beberapa detik, kemudian dilepaskan. Kemudian dua-duanya tangannya ke depan, terus ditahan, dikepal, terus selama beberapa detik, kemudian dilepaskan. Nah, diulangi lagi, kedua tangannya ke depan, dikepal, kemudian dibawa ke bahu, kemudian diputar selama beberapa detik, kemudian dilepaskan. Nah, kemudian bahunya diangkat sampai ke telinga, kemudian diputar selama beberapa detik. Mengerti Ji? Iya bu. Jadi bisa mi kita praktekkan? Iya bu. Jadi bisa mi kita mulai Di? Iya bu. Buat Ki dulu diri tak senyaman mungkin. Rilekskan Ki dulu diri tak. Terus angkat tangan kanan tak, kemudian kepal Ki lebih keras, tahan Ki selama 5 detik, kemudian lepaskan. Turunkan. Iya, turunkan. Kemudian tangan kiri tak juga. Kasih begitu, tak angkat, kemudian kepal lebih keras, tahan selama 5 detik. Kalau sudah 5 detik turunkan. Terus dua-duanya kita angkat, kemudian kepal lebih keras, tahan selama 5 detik. Setelah itu turunkan. Ini angkat kembali kedua tangannya, kemudian kepal, kemudian bawa ke bahu, kemudian putar selama 5 detik. Setelah itu turunkan. Nah, kemudian angkat bahumu sampai telinga, kemudian putar selama 5 detik. Setelah itu turunkan. Kalau kita lanjutkan ke wajah Di. Iya bu. Pertama, kerutkan Ki dahi sama alis tak. Begini bu. Iya. Rasakan Ki ketegangannya selama 5 detik. Kemudian kendorkan. Rasakan Ki perbedaannya antara yang tadi sama yang sekarang. Kemudian pejamkan Ki mata tak kuat-kuat. Tahan Ki selama 5 detik. Kemudian kendorkan.
Rasakan ki perbedaannya antara yang tadi sama yang sekarang. Kemudian rapatkan rahang atas sama rahang bawah tak dengan menggigitkan gigi tak sama-sama. Tahan ki selama 5 detik. Kemudian kendorkan. Rasakan ki perbedaannya antara yang tadi dengan yang sekarang. Kemudian tarik pangkal lidah ke belakang hingga menempel ke langit-langit mulut. Rasakan ki tegangan di rahanta selama 5 detik. Kendorkan rahanta sekarang, kemudian rasakan perbedaan antara tegangan tadi dengan yang sekarang. Tadi sudah mi tangan, bahu, wajah, mata dengan rahang di. Jadi sekarang kita ke mulut nih. Rapatkan kedua bibir tak kuat-kuat. Rasakan ki ketegangan otot tak sekitar 5 detik. Kemudian kendorkan mi otot-otot sekitar mulut tak. Rasakan ki perbedaan tegang tak tadi sama yang sekarang. Sekarang kita akan pindah ke otot leher di. Jatuhkan ki kepala tak ke belakang. Sekarang konsentrasi ki pada bagian leher. Rasakan ki selama 5 detik. Kemudian lepaskan. Rasakan ki ketegangannya antara tadi dengan yang sekarang. Kemudian sekarang kita ke bagian dagu. Benamkan gitu dagu tak hingga menyentuh dada bagian atas. Rasakan ki tegangan di leher depan tak selama 5 detik. Kemudian kendorkan ki. Rasakan perbedaan antara yang tegang tadi sama yang sekarang. Kemudian bungkukkan punggung tak seperti membusungkan dada. Bisa Jiki? Iya, Bu. Rasakan ki tegangan pada otot punggung dan bahu tak selama 5 detik. Kemudian lepaskan. Rasakan perbedaan antara yang tadi sama yang sekarang. Sekarang ambil nafas dalam-dalam dan tahan nafas tak. Rasakan tegangan di seluruh dada dan dalam perut tak selama 5 detik. Kemudian hembuskan secara perlahan. Nah, sekarang tarik perut tak dalam-dalam dan kencangkan otot perut. Rasakan ketegangannya selama 5 detik. Kemudian lepaskan. Sekarang luruskan kedua kakimu. Kemudian tegakkan jari-jarinya. Rasakan ketegangan di otot betismu. Tahan selama 10 detik. Kemudian lepaskan. Nah, jadi sudah kita dipraktekkan itu teknik relaksasi. Jadi kalau misalnya ibu kasih skala tentang ketegangan dari 0 sampai 10, kalau 0 itu rileks Miki, kalau 10 itu belum rileks sama sekali. Fitra ada di skala yang mana? Saya berada pada nomor 6, Bu. Masih ada bagian-bagian yang saya belum sepenuhnya rileks. Bagus Mi Pale, tapi boleh ibu tahu apa kesan terhadap relaksasi ini? Saya benar-benar merasa rileks, Bu. Tapi kok terkesan agak terlalu lama. Kesan tak itu ada benarnya karena pertama kali dilakukan kita jadi kayak agak lama, tapi kalau sering Miki lakukan Ki malah terasa singkat Ji. Jadi ibu tanya Ki, apa ada kesulitan tak untuk merelaksasikan otot-otot tak? Enggak juga, Ji, Bu. Apa reaksi tak ketika pusatkan Ki itu tegangan, begitupun dengan relaksasinya? Saya betul-betul merasakan tegang dan tidak enak. Sebaliknya setelah saya melakukan relaksasi, saya merasa sangat nyaman. Jadi bagaimana perbedaannya tentang perasaan tegang sama rileks? Jauh sekali, Bu. Perasaan tegang membuat kacau tapi lebih lelah dan tidak enak.
Sebaliknya dengan rileks saya benar-benar merasa enak dan tenang. Oh, bagus Mi. Jadi banyak Miki peroleh kemajuan di, tapi kalau relaksasi sama aja dengan keterampilan lainnya, perlu jiki banyak latihan. Jadi banyak-banyak latihan di. Iya ibu. Rupanya waktu tak sudah hampir habis di, jadi mari Ki manfaatkan kini waktu yang tinggal sedikit lagi. Iya bu. Sebelumnya ibu ingin kamu mengungkapkan pokok-pokok hasil pembicaraan dari konseling kita hari ini. Iya bu, saya rasa saya harus melakukan relaksasi untuk menghilangkan kecemasan dan ketegangan saya, sehingga saya dapat merasa rileks dan juga harus banyak berlatih bu. Oh, bagus Mi, kita paham itu. Jadi bagaimana perasaan tak sekarang? Saya sekarang merasa benar-benar rileks bu. Kecemasan dan ketegangan yang ku rasakan agak berkurang. Bagus Mi, jadi sekarang ibu akan minta kamu untuk melakukan latihan di rumah 2 kali sehari sekitar 15 sampai 20 kali. Usahakan Ki lakukan Ki di kursi yang ada sandarannya. Terus lakukan Ki di tempat yang maksudnya sunyi. Jangan sampai naganggu Ki sinar matahari atau sinar lampu atau gangguan seperti bunyi-bunyi. Jadi misalnya tuh malam Pi kita lakukan Ki, pasti rileks Ki itu. Jadi coba Ki buat buku catatan, terus kita isi setelah selesai latihan. Misalnya di mana Ki latihan, kapan, berapa lama, terus kesulitan apa yang kita dapat, terus keberhasilan apa yang telah kita capai. Nah, sampai di sini ada pertanyaan Pak? Iya bu, paham. Nanti saya lakukan. Supaya ndak lupa Ki tentang pokok-pokok pembicaraan tak hari ini, nanti ibu akan buatkan catatan gitu. Nanti ibu buatkan catatan, terus saya kasih Ki supaya bisa Ki bawa pulang Ki, bagaimana? Iya bu, makasih. Oh, baiklah, jadi kalau tidak keberatan Ki, nanti kita akan bertemu lagi di hari dan jam yang sama untuk bicarakan Ki tentang pengalaman tak selama berlatih Ki di rumah, Dik. Iya, setuju ya bu. Dengan cara itu saya tahu di mana kekuranganku dalam berlatih. Cukup sampai di sini untuk hari ini, Dik. Sampai bertemu Ki lagi di minggu depan. Oh iya bu. Jadi pamit, maaf ada ini bu. Iya. Ya. Assalamualaikum bu. Waalaikumsalam.